Pada video kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai land reform pada mata kuliah Hukum dan Politik Agraria, di mana dosen pembimbing kami yang terhormat Bapak Wahyu Hidayat, SIP MH. Adapun nama-nama kelompok kami, yang pertama yaitu Jumiati, yang kedua Nur Ainun Nurdin, yang ketiga Rizky Pasapangan, keempat Wiwin Tinulu, dan yang terakhir Dene Kulfian. Selanjutnya adapun pokok-pokok bahasan kami, yakni yang pertama pengertian land reform, tujuan land reform, program-program land reform, dan landasan hukum, dan yang terakhir kesimpulan. Baiklah teman-teman, silahkan disimak videonya. Perkenalkan, nama saya Jumiati dengan NIM 18024051173. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian land reform. Secara harfiah, land reform berasal dari kata-kata bahasa Inggris yang terdiri dari kata land dan reform. Land artinya tanah, sedangkan reform artinya perubahan dasar atau perombakan untuk membentuk atau membangun atau menata kembali struktur pertanian. Jadi arti kata dari land reform adalah perombakan struktur pertanian lama dan pembangunan struktur pertanian lama menuju pertanian baru. Istilah land reform pada mulanya dicetuskan oleh Lenin dan banyak digunakan di negara komunis atau negara blok timur dengan adagium land to the tiller, untuk memikat hati rakyat dan petani yang menderita karena tekanan landlord untuk kepentingan politis di negara tersebut. Di Indonesia, land reform yang dimaksud tidak sama dengan land reform yang digunakan di negara komunis. Land reform di negara Indonesia bukan hanya digunakan dalam arti politis belaka, tetapi juga merupakan pengertian teknis. Selain itu, ditunjukkan untuk membangun kemakmuran bagi rakyat, baik secara individual maupun untuk kepentingan partai. Oleh karena itu, ketika land reform ini sedang hangat dibicarakan banyak kalangan, ada sebagian pihak yang menginginkan agar land reform ini dihindarkan penggunaan istilahnya karena dianggap berasal dari golongan PKI atau komunis. Nah, menurut Profesor Budiono Harsono bahwa definisi land reform terdiri dari land reform dalam arti luas dan arti sempit. Land reform dalam arti luas adalah penyelesaian persoalan-persoalan agraria sebelum terbentuknya UUPA, Agrarian Reform, di mana meliputi 5 program, yaitu pembaharuan hukum agraria melalui unifikasi hukum yang berkonsepsi nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum. Selanjutnya, penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah. Ketiga, mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur. Selanjutnya, perombakan pemilikan dan penguasaan tanah, serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan. Selanjutnya, ada perencanaan, persediaan, dan peruntukan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta penggunaannya secara terencana sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya. Sedangkan land reform dalam arti sempit hanya mencakup program butir keempat adalah serangkaian dari tindakan agrarian reform yang meliputi perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaannya. Sedangkan menurut Sudikmo Mertokusumo menyatakan bahwa UUPA bukan hanya memuat ketentuan-ketentuan tentang perombakan hukum agraria yang lama menjadi hukum agraria yang baru. UUPA memuat pola pokok-pokok persoalan agraria lainnya yang harus diselesaikan yang disebut dengan Agrarian Reform Indonesia.
yang meliputi 8 program. Yang pertama, pembaharuan hukum agraria, penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah, mengakhiri pengisapan feodal secara berangsur-angsur, perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah, serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah, pengusahaan tanah. Selanjutnya ada perencanaan, persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta penggunaan bumi, air, dan kekayaan alam yang secara berencana sesuai dengan daya kesanggupan dan kemampuannya. Selanjutnya, perlindungan terhadap golongan ekonomi lemah. Ketujuh, pencegahan terhadap usaha-usaha di lapangan agraria yang bersifat monopoli swasta. Dan yang terakhir, perlindungan terhadap kerusakan, pemeliharaan tanah, dan penambahan kesuburannya. Dengan kata lain, perkataan perlindungan terhadap kerusakan lingkungan. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Pasapangan dengan NIM 1802405142. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu tujuan Land Reform. Nah, tujuan Land Reform adalah untuk mewujudkan penguasaan dan pemilikan tanah secara adil dan merata, guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya petani. Nah, selanjutnya yaitu tujuan Land Reform menurut Michael Lipton dalam Aries Hutagalung 1985 adalah yang pertama yaitu menciptakan pemerataan hak atas tanah di antara pemilik tanam. Nah, ini dilakukan menggunakan usaha yang intensif, yaitu dengan redistribusi tanam untuk mengurangi perbedaan pendapat antara petani besar dan kecil yang dapat merupakan usaha untuk memperbaiki persamaan antara petani secara menyeluruh. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan dan memperbaiki daya guna penggunaan tanah. Sedangkan menurut R. Soprapto, tujuan diadakan Land Reform di Indonesia yaitu yang pertama yaitu pemerataan, penguasaan atau pemilikan tanah pertanian untuk meratakan hasil produknya. Yang kedua yaitu mengaklansifiri sistem kapitalisme dan feodalisme dalam penguasaan, pemilikan dan penguasaan di bidang keagrarian. Yang ketiga yaitu meningkatkan produksi pertanian. Yang keempat yaitu meningkatkan taraf hidup petani dan rakyat pada umumnya. Yang keenam yaitu meningkatkan harga diri para penggarap dan peningkatan gairah kerja. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, menghilangkan jurang pemisah antara golongan atau petani kaya dan miskin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Rizky yang telah dibacakan oleh Saudari Rizky Pasapangan. Bagian C, landasan hukum Land Reform. Adapun yang menjadi landasan hukum pelaksanaan Land Reform di Indonesia adalah satu, landasan ideal yaitu Pancasila. Konsep keadilan sebagai yang dijelaskan oleh Aristoteles dan para pemikir sesudahnya. Demikian juga konsep keadilan sosial yang tercantum dalam sila kelima Pancasila memang tidak mudah untuk dipahami, terlebih bila harus dihadapkan pada kasus yang konkret. Bagi Indonesia, sesuai dengan falsafah Pancasila, maka paling tepat kiranya untuk menerapkan asas keadilan sosial. 2. Landasan operasional UU-PA 05 1960 sebagai yang disinggung di muka pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 945 itu telah dijabarkan lebih lanjut di dalam pasal 2 ayat 2 dan Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 UU-PA, terutama tentang pengertian dikuasai negara, yaitu memberi wewenang kepada negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa.
B. Mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. C. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, ruang angkasa. Sementara wewenang tersebut harus digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. 3. Landasan konstitusional. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Secara konstitusional, pengaturan masalah perekonomian di dalamnya termasuk ekonomi sumber daya alam (SDA) di Indonesia telah diatur dalam UUD 1945. Hal tersebut dapat kita lihat dalam pasal 33 ayat 3 pasal 33 UUD 1945 yang selengkapnya. Berbunyi 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi, air, dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan pasal 33, nampak jelas bahwa dalam rangka mengikatkan kemakmuran rakyat, peran negara sangat diperlukan. Ikut campur negara dalam urusan kesejahteraan rakyat sebagaimana ketentuan dimaksudkan mengindikasikan bahwa dalam konstitusi kita dianut sistem negara welfare state. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa masalah ekonomi bukan hanya monopoli ekonomi yang didasarkan pada mekanisme pasar semata-mata, tetapi juga diperlukan peran negara, terutama yang berkaitan dengan bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak. Khusus mengenai pembangunan hukum agraria dalam UUD 1945 diatur dalam pasal 33 ayat 3 yang menyebutkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Lebih lanjut, pengaturan masalah agraria yang di dalamnya termasuk dalam pertanahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Dengan demikian, secara historis dapat dijelaskan bahwa sebenarnya upaya pengaturan pertahanan yang di dalamnya terdapat program land reform di Indonesia telah dimulai sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. 4. Beberapa ketentuan dalam pelaksanaan land reform. A. Undang-Undang Nomor 56 PP Tahun 1960 tentang penerapan batas luas tanah pertanian. B. Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti rugi. C. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. D. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1960 yang diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Tinulu dari kelompok 8. Nah, adapun materi dari kelompok kami yaitu tentang land reform. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan atau memaparkan materi tentang program-program land reform. Nah, adapun program-program dari land reform diantaranya yaitu yang pertama, larangan untuk menguasai tanah pertanian yang melampaui batas
pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas merugikan kepentingan umum. Nah, ini dikarenakan terbatasnya persediaan tanah pertanian. Dan program yang kedua yaitu larangan pemilik tanah secara absente. Nah, ini diartikan sebagai pemilik tanah yang letaknya di luar daerah tempat tinggal pemiliknya. Nah, ini diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1962 dan pasal pertama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964. Dan program yang ketiga yaitu redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum, tanah-tanah yang terkena absente, tanah bekas swap praja, dan tanah negara lainnya. Dan program selanjutnya yaitu pengaturan mengenai pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan. Program selanjutnya pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian sebagaimana diketahui. Yang dimaksud dengan perjanjian bagi hasil menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, yaitu perjanjian yang diadakan antara pemilik tanah dengan seseorang atau badan hukum yang disebut dengan penggarap. Program selanjutnya yaitu penetapan batas minimum kepemilikan tanah pertanian disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilik tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil. Dan program yang selanjutnya atau program yang terakhir yaitu untuk mempertinggi taraf hidup petani. Kepada mereka perlu diberikan tanah garapan yang cukup luas. Nah, oleh karena itu maka pasal 17 UU PA selain luas maksimum mengkehendaki juga pengaturan tentang luas minimumnya. Nah, berhubung dengan itu dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 dipemerintahkan kepada pemerintah untuk mengadakan usaha-usaha agar supaya setiap petani sekeluarga memiliki tanah pertanian minimal 2 hektar. Nah, menurut penjelasannya, 2 hektar tanah pertanian itu bisa berupa sawah, tanah kering atau sawah dan tanah kering. Ditetapkan luas minimum tersebut tidak berarti bahwa orang-orang yang mempunyai tanah kurang dari 2 hektar akan diwajibkan untuk melepaskan tanahnya. Ya, itulah yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.